pagi ini. Jangan lupa untuk menekan button like dan share supaya ramai lagi orang akan mendapat manfaat daripada hasil berbicara Niaga Nusantara C19 pada minggu yang kedua. Untuk itu kita tampilkan Pak Ayat Cahyadi masuk ke dalam studio. Silakan Pak Ayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ayat. Apa kabar di mana di kantor ya Pak Ayat? Nah ini di kediaman di rumah jabatan nih. Rumah jabatan. Iya. Sehat Pak Ayat, sehat. Bincang, alhamdulillah sehat Pak Azirman, gimana kabar? Iya. Ibu? Alhamdulillah. Iya. Sehat-sehat semua, ya. Alhamdulillah. Baik Bapak, untuk malam Pak Ayat Cahyadi, kita sekarang pesan langsung daripada Kuala Lumpur, Malaysia, yang ditaja oleh Digital Malaysia, Telekom Malaysia Berhad, My Insani, Yayasan Tafiz. Ini semua penaja-penaja kita pada pagi ini yang membawakan langsung siaran kita pada pagi ini untuk dipancarkan di teman-teman di Malaysia yang kebanyakan nanti merupakan usahawan-usahawan ya Pak Ayat, untuk kita mungkin bersinergi di antara Riau dan juga Kuala Lumpur. Jadi mungkin ada mukadimah daripada Pak Ayat Cahyadi pada pagi ini untuk kita semua, silakan. Ya, senang sekali saya bisa bincang-bincang pada acara Bincang Saudagar Nusantara nih ya. Iya, Saudagar Nusantara bisa. Bagus sekali acara ini, dan tentu hubungan antara Riau, Pekanbaru dengan Malaysia sebenarnya bukan hal yang baru, karena sejak dulu kita sudah dekat dengan hubungan kekeluargaan, bahkan dulu banyak sejarah misalnya kerajaan kita yang ada di Pekanbaru, Riau, dan juga saudara-saudara kita di Malaysia. Nah, alhamdulillah Pekanbaru adalah sekarang ibu kota provinsi Riau, dan sebetulnya untuk penerbangan ke Malaysia itu sudah sangat ada penerbangan ke Melaka, ada kemudian ke Subang, dan juga ada ke KL tuh ya. Dan bagi saya yakin banyak saudara-saudara kami di Pekanbaru, Riau yang menjadi warga Malaysia, ya. Banyak beberapa kali di Malaysia. Karena saya juga jadi banyak kegiatan di Malaysia. Bahkan kita sempat ingin mendorong ada hubungan antara Pekanbaru khususnya dengan beberapa kota negeri di Malaysia seperti Melaka dan juga Johor. Bahkan Melaka ini sempat kita ingin meniru Melaka ini membangun bisnisnya, membangun kotanya. Kita ingin Pekanbaru seperti Melaka. Jadi kesempatan ini ya memang ini suasana pandemi ini ya. Ini sangat terganggu, kita tidak bisa berkunjung langsung. Ya mudah-mudahan pandemi itu bisa segera berakhir. Sehingga nanti kami tunggulah Ibu dengan rombongan di Pekanbaru. Iya. Ya. Itu Indonesia ke Pekanbaru. Silahkan gitu ya. Insya Allah. Oke Pak Ayat, bagaimana keadaan COVID-19 di Pekanbaru? Mungkin terkawal atau gimana sekarang ceritanya? Ya, alhamdulillah memang kalau di Pekanbaru kita di Indonesia ini Cikgu, kita membagi masalah COVID-19 ini menjadi 4 zona. Zona bahaya itu atau red kita istilahkan, zona merah. Kemudian ada zona orange di bawah, yellow zone, kemudian green zone. Zone ya. Sehingga kemudian beberapa sekolah-sekolah ya anak-anak juga sudah mulai tatap muka ya dengan tetap protokol kesehatan. Alhamdulillah terkawal Cikgu. Ya mudah-mudahan mohon doa bisa terus Ya alhamdulillah. Di Malaysia juga sudah semakin terkawal Pak Ayat. Mungkin sekolah akan dibuka insya-Allah pada minggu hadapan. Dan sama-sama kita doakan mudah-mudahan COVID-19 segera diangkat oleh Tuhan dan kita bisa bersinergi, bisa berjamaah insya-Allah ya. Oke, baik Pak Ayat, mungkin ada mungkin dasar-dasar baru ataupun peluang-peluang yang mau dikongsikan dengan karyawan di Malaysia. Kalau ada daripada Pekanbaru sebelum kami sampai di sana. Kita Pekanbaru sekarang sedang mengembangkan kawasan industri Tenayan. Ya, kawasan industri Tenayan. Di tepi Sungai Siak dahulu, Cikgu. Sungai Siak ini kami dari Pekanbaru ke Melaka itu bisa pakai speed. Masya Allah. Ya, cuma sekarang karena dengan pesawat terbang ini murah, tidak lagi pakai speednya sudah tak jalan lagi. Ya, namun Sungai Siak tetap difungsikan
Di tepi Sungai Siak ini ada kawasan kurang lebih 260 hektar. Inilah yang sedang kami tata untuk menjadi kawasan industri. Nah, yang nanti harapannya adalah industri hilir daripada sawit. Itu. Nah, silakan nih, buang. Nah, selain kawasan industri Tenayan, kita juga mengembangkan bisnis-bisnis di bidang wisata ya, karena memang Pekanbaru wisata masih sangat kurang. Misalnya ada yang memang kerjasamakan, ada namanya Tahura, Taman Hutan Raya ya, yang itu masuk wilayah sekitar 6 hektar, di sekitar 2.000-an hektar, kemudian masuk kawasan Kampar sekitar 1.500-an hektar. Nah ini ya, konsepnya oleh pemerintah Provinsi Riau menjadi Pekan Sikawan, Pekanbaru, Siak, Kampar, Pelalawan. Ya. Jadi usahawan-usahawan dari Malaysia kami undang untuk datang ke Pekanbaru, ya, membuat atau investasi pariwisata. Ya. Iya. Ada yang lain lagi Pak, peluang-peluang lain? Ya, silakan kalau ada lagi mungkin kami sedia mendengar dan merancang untuk ke sana. Di bidang kawasan industri tadi, kemudian di bidang pariwisata, juga di bidang kuliner ini. Nah, penumbuhan kuliner. Nah, ya. Karena kan lidah kita nih, ya rasa kita antara Riau dengan Rusia sama. Ada Pak, iya. Ada nasi lama ya, nasi lama. Ada. Nasi lama. Sama lah ini ya, kita dengan Malaysia. Cigu sama, seleranya sama Pak. Perdagangan ini juga sangat terbuka, ya. Silakan, ya. Mudah-mudahan sekali lagi lah ini bisa segera Allah hilangkan sehingga bisa usahawan-usahawan Malaysia. Amin. Iya, amin. Terima kasih Pak Ayat. Mungkin Pak Ayat boleh cerita sedikit perjalanan itu daripada mungkin seorang ustaz akhirnya kembali terlibat dengan politik. Journey itu mungkin boleh kongsi sedikit bagaimana Pak Ayat bisa sampai ke tahap ini, perjalanannya gimana? Itu yang mungkin boleh dikongsikan sedikit. Dan bisa jadi Cikgu, bisa jadi ke depan jadi wali kota gitu loh. Bisa jadi kayak gitu. Pak Azwirman, saya kelahiran Bekasi, pinggiran Jakarta. Di pinggiran Jakarta. Jadi kalau dibilang Melayu Jakarta, Melayu Betawi. Studi di Universitas Riau. Ya. Nah, kemudian tahun 98 pasca reformasi di Indonesia ada pergantian kepemimpinan di masa Presiden Soekarno. Terbuka politik, saya memasuki partai politik. Nah, kemudian 2004 saya di Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru. Nah, 2009 sampai 2012 anggota DPRD Provinsi Riau. Nah, 2012 nanti Mei 2022 itu menjadi Wakil Wali Kota Pekanbaru. Nah, itulah 2022 next. Saya dan juga ya nextnya mudah-mudahan lah. Semua ya. Hebat Pak. Syabas wal mabruk kami ucapkan perjalanan kerjaya yang begitu hebat yang pastinya bawa misi untuk mengangkat martabat umat ya Pak. Ibu ya. Dengan kita ingin bagaimana membangun peradaban Melayu ini bisa aktif di dunia Melayu, dunia Islam. MDI. Mungkin pernah dengar Iya, ada di Melaka. Iya, di Melaka diperkasa oleh Datuk Ali Rustam. Ali Rustam, ya. Nah, saya sering juga ketika itu acara-acara dengan DMDI, baik DMDI acara di Pekanbaru maupun ketika ada acara DMDI. Terakhir yang saya ikuti itu 2019 akhir itu di Singapura. Ya. Nah, termasuk tentang usahawan-usahawan bagaimana dunia Melayu, dunia Islam ini bisa tumbuh besar menjadi besar. Iya Pak, itu azam kita, cita-cita besar kita supaya DMDM menjadi satu wadah
untuk kita mengangkat umat, akhirnya agama terpelihara dan terus memayungi Nusantara ini, Pak Ayat ya. Amin, amin. Ya. Okey, baik Pak Ayat, mungkin sedikit lagi Pak Ayat, mungkin kesibukan saya ingin tahu apakah mungkin prinsip-prinsip dalam pengurusan pentadbiran bila menjawat jabatan sebagai wakil wali kota Pekanbaru ini, Pak Ayat, boleh berkongsi dengan kami? Atau wakil wali kota, kalau misalnya seandainya misalnya gitu. Ya, jadi dalam sekarang ini karena saya bersama Pak yang kedua, kalau visi pertama dengan Pak dalam menjadikan Pekanbaru sebagai kota metropolitan yang badan. Nah, itu 5 tahun. Jadi kami di situ, Ibu, itu jabatan baik presiden, yang gubernur maupun wali kota itu 5 tahun. Nah, di periode pertama 2012 sampai 2017 visinya tadi menjadikan Pekanbaru sebagai kota metropolitan yang badan. Kemudian 2017 sampai nanti 2022 ini menjadikan Pekanbaru sebagai smart city madani. Ini menjelang berakhir nih. Oh, begitu. Selain tadi kita ikut industri tenayan terwujud, itu juga bagaimana pengembangan ya, dukungan kita kepada sektor perdagangan dan jasa termasuk UMKM. MKM. Ya, MKM. Ya. Dukung dari sisi permodalan maupun juga fasilitas untuk packagingnya UMKM ya, itu sudah kita siapkan. Selain itu juga di bidang budaya ini sudah ada kerjasama antara pemerintah kota dengan Lembaga Adat Melayu Riau ingin membangun satu kawasan tentang sejarah bahasa Indonesia ya, monumen bahasa Indonesia. Nah, ini kalau nanti Ciku bisa ke Pekanbaru, datanglah tengok ya rencana monumen bahasa. Karena bahasa Indonesia ini kan bahasa Melayu. Iya, Pak. Iya, harus. Pekanbaru. Seperti itu, Ciku ya. Iya. Baik Pak Ayat, satu yang mengujakan perkongsian kita pada pagi ini, dan mungkin sebelum Pak Ayat beransur daripada studio ini, mungkin ada ucapan-ucapan yang Pak Ayat mau pesankan dan titipkan untuk kita di Malaysia, Pak Ayat, silakan Pak. Ya, sekali lagi kepada saudara-saudaraku di Malaysia, ya mari sama kita berdoa karena sebetulnya kita ini ya sangat erat hubungannya. Tadi saya sampaikan jauh belum ada negara Malaysia, jauh sebelum ada negara Indonesia, kita sudah terhubung ya dengan serumpun ya kerajaan Kesultanan Melaka. Bahkan makam daripada Permaisuri Raja Mansur itu ada di Tonang, Kabupaten Kampar. Makamnya ada di sana. Kemudian juga Johor Melayu ya, Johor Riau atau Riau Johor. Nah, maka mari bersama kita doa, mudah-mudahan COVID ini bisa segera Allah cabut dan kemudian kita bisa saling meningkatkan hubungan sebagai negara-negara serumpun ini, baik Malaysia dan juga Indonesia, sehingga kemudian para pedagang-pedagang ya usaha-usaha makin maju dan masyarakat kita tentu makin sejahtera ya. Iya Pak, makasih Pak ya atas ucapan yang begitu bersemangat, begitu benar, memberikan inspirasi dan motivasi kepada semua pada pagi ini. Terima kasih Pak ya kerana sempat bersama kami selaku usaha-usaha kecil ini. Dan insya-Allah nanti kita akan cuba atur kalau COVID sudah mula lega, kita akan ke Pekanbaru Pak ya, kita ketemu di sana insya-Allah Pak. Baik Pak ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Okey, ya Pak Asman, itulah dia ya. Kita rasa bahagia pagi ini, dukungan yang begitu teguh, begitu dampak sekali daripada wakil Bapak Wali Kota kita, iaitu Pak Jaya tadi. Dan apakah pandangan tentang ucapan-ucapan beliau sebelah tadi itu Pak Asman? Iya, yang menariknya adalah hubungan antara Riau, Pekanbaru dengan Malaysia sudah sangat dekat ya. Terutama kedekatan dari sisi Melayunya, kayak gitu loh. Kalau Sumatera Barat walaupun dia Melayu, tapi kekentalan tentang Melayu itu tidak begitu menguat gitu. Tapi kalau di Pekanbaru dari Riau ini, ya Melayunya itu menguat kayak gitu loh. Sehingga ya ini suatu sangat menarik. Kemudian kisah bagaimana hubungan-hubungan masa lalu di era kerajaan Melaka segala macam itu sudah sangat erat kayak gitu kan. Dan memang ya kalau identitas Melayu itu sangat kuat di Riau, tentu saja ini tidak ada bedanya dengan Malaysia. Berarti tinggal
meningkatkan bagaimana intensitas hubungan antara Pekanbaru dan Malaysia atau negara-negara. Seperti dibilang justru Pekanbaru terinspirasi di Malaka. Karena memang Malaka itu menarik gitu. Kenapa semua orang di Pekanbaru ini berobat ke Malaka gitu kan? Dan itu luar biasa. Cuma berobat batuk aja. Saya pernah nanya satu karyawan di RAPP dibilang mau ke Malaka, sakitnya apa? Anaknya batuk sudah 2 minggu. Terus berobatnya ke Malaka. Wah, luar biasa. Cuma berobat batuk luar biasa gitu ya. Coba bayangan Bapak kalau demikian, berapa sih omset, berapa uang yang bisa masuk ke Malaka dengan layanan servis kesehatan di situ, sehingga orang Pekanbaru tidak mikir untuk jauh-jauh berobat kayak gitu. Yang penting mereka mendapatkan servis yang luar biasa dan kesembuhan yang lebih cepat kayak gitu. Nah ini perlu, ya inilah yang sebenarnya apa. Saya menarik Pak Cegu ya. Saya pernah kita ke Tembilahan ya, Pak J, itu Indragiri Hilir itu ada Tembilahan itu ada sungai. Kadang-kadang saya bilang itu sudah masuk kawasan Selat Melaka gitu loh. Jadi saya pernah bagi status ngopi di seberang Selat Melaka gitu. Begitu dekatnya gitu. Iya. Begitu dekatnya gitu. Iya. Jadi Pak Yat ini apa yang silakan terus. Jadi Pak Yat ini ya pemimpin yang memang menarik untuk kita bahas ke depannya karena pemahamannya dia tidak hanya soal memang dikenal sebagai seorang yang alim ya kan. Terus juga hampir mirip dengan Gubernur Riau ya. Kalau Gubernur Riau senyumnya itu membuat orang pengen merasakan. Kalau Pak Yat ini keramah tamahannya itu membuat orang pengen dipimpin oleh dia kan gitu kan. Ya mudah-mudahan lah ini memberikan kebaikan juga untuk Pekanbaru nanti sebagai kota yang sudah metropolis Pak Cegu. Iya. Ya, daripada bicara yang tadi lemah lembutnya, begitu perwatakannya nampak low profile dan begitu kata-kata tersusun seperti orang yang sudah matang kan. Ya pantaslah seorang ustaz bicaranya begitu indah dan terasa bahagia. Okey Pak Azman, insyaAllah kita akan terus segmen seterusnya selepas ini kita akan menyebut soal usahawan daripada Pekanbaru ya. Jadi sebelum itu kita mohon dan usaha terima kasih kepada semua penonton-penonton di Malaysia dan Indonesia yang sedang mengikuti siaran langsung FB Live kita iaitu di Facebook My Insani dan juga Yayasan Tafiz Anisa. Untuk jangan lupa untuk kita menekan button like dan share supaya lebih ramai lagi kawan-kawan dan juga teman-teman dapat mengambil manfaat tentang peluang-peluang yang mungkin akan dapat kita kongsi yang akan ditawarkan daripada Pekanbaru khas daripada kantor ataupun pejabat Bapak Wali Kota. Dan sebentar tadi bersama kita Pak Ayat merupakan wakil Bapak Wali Kota yang telah sudi bersama kita sebagai dukungan dan kerjasama untuk menyusul bicara Niaga Nusantara sebagai platform untuk kita siap-siap sekiranya nanti COVID-19 telah pun reda dapat dikawal, kita boleh nanti untuk ke Pekanbaru dengan rombongan untuk kita berselinti dalam beberapa pelaburan khas yang telah dikongsikan sebentar tadi. Okey Pak Izman, kita akan tampilkan secara usaha Pekanbaru kan? Mungkin boleh diperlakan dulu terlebih dahulu siapa dia? Iya, ini saya mengenai Pak Haji Rahmat ya. Pak Haji Rahmat ini masih muda ya. Jadi dan usahanya cukup masih tergolong pendek umurnya. Tapi bisa melejit begitu cepat dengan outlet yang sudah banyak di sini dan tampilnya juga lebih keren kayak gitu kan. Dan bayangkan yang dijual ini adalah kue talam durian ya? Gitu loh. Kue talam durian dan dia juga mengelola ada 100 UMKM di Pekanbaru ini. Jadi dia punya produk, tapi dia juga mengumpulkan ratusan produk-produk lain sehingga dia nggak perlu produksi banyak gitu. Dia produksi tetap kue talam, tapi produk-produk lain ada ratusan yang dihitung. Sehingga outletnya itu rame, jadi semacam tempat untuk beli souvenir lah atau makanan khas di Pekanbaru ini. Fenomenalnya dia tidak hanya membangun bisnis secara mandiri, dia juga membina. Kayak kemarin kita ketemu bapak yang sudah pensiun, Pak Haji Hari namanya, dia pengusaha kopi. Dan itu baru 2019. Jadi menarik ini, ketika 2019 COVID masuk, ada orang yang baru bikin bisnisnya 2019 dan menanjak. Jadi ada bisnis yang tidak, kalau orang lagi down 2019, dia naik gitu kan. Dia baru tumbuh, baru naik ya. Naik, baru tumbuh dan berjaya. Berjaya dan ini binaan dari Pak Rahmat ya. Ini maka menarik ya. Satu lagi kemarin kita cerita, ya kita panggil aja nanti kita ngomong lebih dengan Pak Rahmat nanti. Okey, sebelum kita tampilkan Pak Rahmat ke studio, mungkin kita mau lihat bagaimana kue talam tadi yang ada sudahnya itu.
supaya dapat lihat pelan-pelan kan. So kita minta penerbit kita Haziq untuk memasukkan gambar kue talam Pak Rahmat yang sedang keren sekarang ya, sedang top sekarang. Kita lihat sebentar lagi gimana gambarnya dikatakan kue talam ya. Kue talam durian. Gitu. Ini apa? Ini brownies apa ini? Ini brownies panggang katanya. Ini brownies panggang katanya. Oh, brownies panggang. Kita lihat nanti kue talam yang tadi ada duriannya itu ya, sebentar. Iya. Kita coba masukkan. Yang dikatakan kue talam yang ada duriannya gitu. Bentar. Apa musim durian sekarang di Pekanbaru, Pak? Oh, Pekanbaru musim durian terus menerus. Cegu. Terus menerus ya? Batang durian mungkin nggak ada, tapi duriannya terus ada. Ini. Terus ada ya. Ini ya gambarnya. Iya, ini gambar. Ini kue talam begini. rasa durian. Rasa durian ya. Jadi saya bilang kalau Pak Haji Assalamualaikum Pak Rahmat. Waalaikumsalam, Cikgu, Pak Arisman. Iya, Pak Haji Rahmat. Agak lama. Di mana sekarang? Di mana sekarang Pak Rahmat, di rumah atau di kantor? Alhamdulillah lagi di rumah, dan di rumah ada juga kantor. Itu sekali rumah dan kantor satu atap, Cikgu. Iya. Oke Pak Rahmat, kita dimaklumkan Pak Rahmat merupakan seorang karyawan usahawan di bawah SME atau PKM yang telah mengusahakan dari segi F&B, food and beverages ya. Mana itu? Gimana mulanya sampailah ke tahap ini yang dikagumi oleh ramai orang. Dalam masa orang tutup kedai, kita buka kedai lagi boom gitu. Silakan Pak. Iya. Baik, Cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asman. Iya, Pak Haji. Kita mulai usaha rumah kue Vira. Jadi ketan talam durian ini bernaung di bawah rumah kue Vira. Rumah kue Vira ini adalah sebuah wadah atau unit penyaluran usaha kecil menengah yang ada di Pekanbaru. Nah, di awal rumah kue Vira ini hanya memproduksi beberapa produk, salah satunya adalah talam durian, dan itu kita perkenalkan pada tahun 2015 talam durian. 2015. Sebelumnya kita juga sudah pernah jualan dalam bentuk goreng-gorengan ya, seperti risol atau jenis bakwan gitu. Nah, alhamdulillah di tahun 2017 kita perkenalkan kue tradisional yang dulu adalah jajanan pasar atau makanan tradisional ketika ada acara-acara seperti nikah atau khitanan, itu disajikan di dalam acara-acara tradisional itu. Nah, sekarang di tahun 2015 kita mempunyai visi bagaimana mengonsep makanan tradisional Melayu menjadi oleh-oleh yang bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya warga yang datang ke Pekanbaru. Nah, dari segi porsi atau kuantitas, dulu kue talam durian ini sebesar talam, Cikgu. Oke. Namanya kue talam. Nah, kan tidak mungkin rasanya kita packaging sebesar talam itu untuk dibawa betul. Makanya di tahun 2015 itu kita menemukan formula dari kuantitas berapa ukuran yang bisa dibawa oleh tamu kita dari Pekanbaru untuk dibawa keluar, hingga dapatlah formula sekitar kurang lebih 0,5 kilo satu kotak itu gitu. Satu kotak itu ya. Satu kotak itu. Dan di awal juga kita belum menemukan packaging yang bagus, sehingga pada masa itu kita menggunakan mika plastik, untuk plastik. Nah gitu. Seiring perkembangan talam durian sudah banyak meminati, kita juga harus terus branding nih talam durian sedemikian rupa sehingga menjadi tampilan yang baik gitu untuk bisa dibawa oleh tamu-tamu kita yang datang ke Pekanbaru. Sehingga ya di tahun 2019 kemarin kita bersyukur alhamdulillah ketan talam durian pernah
diikut sertakan di ajang Anugerah Pesona Indonesia. Wow. Diperlombakan, kita menang juara 2 di Indonesia. Yes, mantap. Hebat. Juara nasional Indonesia, Cikgu. Nasional. Dan trofi itu sekarang mungkin berada di kantor wali kota Pekanbaru. Oh iya. Nah, dengan demikian sebenarnya nasional sudah mengakui bahwasanya, khususnya Indonesia sudah mengakui bahwasanya ketan talam durian yang ada di Pekanbaru sah atau resmi menjadi hak milik Pekanbaru sebagai budaya makanan tradisional. Makanan tradisional. Makanan tradisional, ya. Nah itu, alhamdulillah, Cikgu. Nah itu dia. Jadi sambutannya gimana setakat ini, Pak Rahmat? Sambutan dari segi pelancongnya dari pulau negara sebelum COVID-19 ini gimana sambutannya? Masya Allah, dari tahun ke tahun alhamdulillah terjadi peningkatan. Dari tahun 2015 kita buat, itu berawal dari 10 kotak. 10 kotak yang kita jual setiap hari, dari hari ke hari, minggu, bulan, tahun, itu terjadi peningkatan. Yang alhamdulillah sekarang kalau kita produksi itu sudah hampir ratusan bahkan ribuan per kotak satu hari. Masya Allah. Satu hari. Dari 10 kota. Dari 10 kota. Mantap. Dari 10 kota sampai sekarang sampai ratusan ribuan. Satu produk saja gitu. Untuk talam durian. Satu produk. Kalau sekarang bukan sekarang, makanya sebelum COVID-19 yang paling tinggi berapa satu hari produksinya itu, Pak Rahmat? Sebelum COVID-19 kita bisa menghasilkan 700 sampai dengan 900 kotak satu hari sebelum ya. Nah setelah COVID itu tidak terjadi penurunan secara signifikan, tapi kita mampu produksi sekitar 300 sampai 500 satu kotak satu hari. Wah, itu suatu yang begitu menakjubkan ketika COVID-19 membadai kita semua, ramai karyawan dan usahawan gulung tikar kan, tapi Pak Rahmat masih mampu survive begitu. Itu ada strategi-strateginya yang digunakan itu kayak gimana ya? Biasa ketika orang lain mungkin tutup kedai, tapi Pak Rahmat masih boleh lancar terus. Mungkin ada resepi-resepi ataupun tip-tipnya yang boleh dikongsikan dengan kita ya Pak Rahmat. Ya baik Cikgu, sebenarnya strateginya adalah bagaimana memperkuat sistem kemitraan. Kita mempunyai mitra usaha hampir 100 lebih produk UMKM yang kita bina seperti Pak Firman katakan tadi, yang kita bina langsung dari Rumah Kue Pira sehingga memperkuat posisi Rumah Kue Pira atau ketan talam durian itu bisa survive ya ke masyarakat dengan menggunakan media sosial menggunakan media sosial. Nah, gitu. Walaupun kita produksi di rumah, ya kan? Media sosial lah menjadi ajang kekuatan kita untuk kita bisa berpromosi. Jadi maknanya Pak Rahmat, jelas sekali Pak Rahmat menggunakan teknologi seperti media sosial ataupun semua yang berkaitan online tadi digunakan sebenarnya untuk promosi produk-produk kita kan? Betul. Jadi sebab itu dalam musim COVID-19 ini kita bisa survive begitu. Jadi kepada mereka yang nggak mau atau merasa takut, nggak percaya dengan media sosial ataupun dengan online, maka nanti lama-lama perniaganya kabur. Jadi kalau begitu, adakah Pak Rahmat ingin mengatakan bahawanya kalau peniaga-peniaga, usahawan yang tidak menggunakan teknologi seperti media sosial, Facebook, Instagram, YouTube ini, maka untuk kita survive sukar begitu. Begitu Pak Rahmat, pengalaman yang ada. Betul Cikgu. Nah, untuk di zaman saat ini kita tidak bisa mengelak gitu atau teknologi. Nah, kita harus perkuat teknologi itu dari berbagai aspek. Ya. Nah, kita bersyukur di Rumah Kue Pira juga kita mempunyai media center. Adik-adik kita yang kita pekerjakan untuk membantu memperkuat bisnis kita, ya kan, dengan dengan YouTube, dengan Facebook, Instagram, Facebook, website. Nah, semua kita kerahkan untuk mengembangkan usaha ini.
Nah, karena kalau kita lihat di tahun 2019 itu Cegu, mereka masyarakat pada takut untuk keluar rumah.